Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wahono, mahasiswa Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, program studi S1 Akuntansi, program Sarjana Desa. Di sini saya akan mencoba menyampaikan tugas kuliah, yaitu membuat video dengan tema tolong menolong dalam agama Islam. Kita tahu bahwa agama Islam tidak hanya membahas hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya saja, tetapi Islam juga menyoroti hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Salah satu yang ditekankan dalam ajaran Islam adalah ajaran untuk saling tolong-menolong. Dalam agama Islam, tolong-menolong disebut dengan ta'awun. Artinya, upaya untuk saling membantu atau saling menolong, saling bersinergi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Allah telah memerintahkan umat muslim untuk saling peduli dan tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman-Nya yang dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Apa sih manfaat tolong-menolong dalam Islam? Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, sikap saling tolong-menolong sangat dibutuhkan untuk bisa menjalani kehidupan. Coba bayangkan jika Anda hidup sendiri. Saat kesusahan atau kesulitan, Anda meminta tolong siapa? Karena memang sejatinya manusia memang diciptakan untuk hidup berdampingan, tidak bisa hidup sendiri. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua hambanya agar saling berta'awun di dalam aktivitas kebaikan yang merupakan kebajikan, serta meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwaan. Allah melarang mereka saling bahu-membahu dalam kebatilan dan tolong-menolong dalam perbuatan yang dosa dan haram. Apa yang diperintahkan Allah sudah pasti ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, apa sih manfaat dari tolong-menolong antar sesama manusia? Berikut manfaat dari tolong-menolong antar sesama manusia. Yang pertama, dihormati dan dihargai orang lain. Dengan saling menolong, seseorang akan dihargai dan dihormati. Namun, kita tidak boleh mengharapkan imbalan apapun kepada orang yang sudah kita tolong. Kita harus ikhlas dengan menolong. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Dengan membantu orang lain, umat muslim akan lebih bersyukur dengan segala hal yang sudah dimiliki, karena faktanya masih banyak orang yang lebih butuh bantuan daripada kita. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi stres. Dengan membantu orang lain, kita akan merasa bahagia karena sudah bermanfaat untuk orang lain. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kepedulian sosial. Senang membantu orang lain akan meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang kelima yaitu menciptakan persaudaraan dan persatuan. Saling tolong-menolong antar sesama dapat menumbuhkan rasa persaudaraan. Akan timbul rasa saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, tolong-menolong juga dapat menciptakan persatuan di tengah perbedaan, baik dalam hal agama, suku, dan ras. Kemudian, manfaat yang keenam adalah menularkan kebaikan. Sikap saling tolong-menolong dapat menularkan kebaikan kepada orang lain, tak hanya kepada orang yang ditolong. Bukan tidak mungkin sikap tolong-menolong yang kita perlihatkan juga menginspirasi kepada orang lain untuk berbuat yang sama. Itu adalah beberapa manfaat dari tolong-menolong antar sesama manusia. Terakhir, saya berpesan khusus untuk pribadi saya dan kepada teman-teman saya, umumnya kepada semua masyarakat, baik di Indonesia maupun di semua dimanapun yang berada. Mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan kita, kemudian kepada semua umat manusia yang ada di bumi ini,
Mari saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Jangan berpikir lagi ketika kita harus menolong sama umat. Jangan memikirkan imbalan atas pertolongan yang telah kita berikan kepada orang lain. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mencatat dan membalas amal kebaikan yang telah kita lakukan. Amal ibadah kita, biarkan Allah yang membalas semua amal perbuatan kita dengan caranya. Mudah-mudahan semua amal perbuatan dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.